Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pojok Jurat. Jadi ini ada fasilitas yang sebenarnya sangat bagus untuk meningkatkan baik itu performa dilihatnya, pesanan masuknya ataupun juga produk terjualnya. Ini sangat bagus ya teman-teman ya. Fasilitas ini mungkin teman-teman juga sudah menggunakan. Ini adalah fasilitas termurah, kompetisi termurah Shopee. Oke, kalau melihat dari fasilitas yang ditawarkan, memang seakan-akan kita mendapatkan traffic yang cukup banyak, orderannya meningkat, dan juga tentu hasil yang kita dapatkan juga akan meningkat. Itu sekilas ya teman-teman ya. Tapi teman-teman wajib mengetahui persyaratannya juga ya teman-teman ya. Karena saya melihatnya ini Shopee pinter ya. Pinternya itu gimana mas? Gini, pinternya Shopee itu adalah menurunkan harga dengan perlahan teman-teman. Di awal kita pasti dikasih yang namanya ini ada namanya subsidi Shopee. Subsidi Shopee sampai dengan 50.000. Kalau kita lihat persyaratannya, jika variasi produkmu memenangkan kompetisi termurah, kamu berkesempatan untuk mendapatkan subsidi tambahan dari Shopee yang akan ditambahkan ke harga kompetisi yang telah kamu masukkan. Harga final merupakan harga kompetisi dikurangi subsidi dari Shopee. Oke, itu awal-awal ya teman-teman ya. Yang perlu kita ketahui adalah seringkali promo di Shopee ini nggak akan berlaku untuk selamanya ya teman-teman ya. Seringkali juga kita melihat promo di Shopee ini awalnya bagus, awalnya dia muncul. Tapi lama-kelamaan subsidi kayak ini akan dilepas teman-teman. Dan saat subsidi sudah dilepas dan kita sudah nyaman, dalam arti kata nyaman ya dengan harga yang lebih murah. Sedangkan di awal September kemarin sebenarnya juga sudah ada penaikan biaya, termasuk di biaya star seller maupun juga non star seller. Sekarang basicnya adalah 10%. Ada yang kena potongan 20%, jadinya 8%, ada yang 30%, ada yang 40%, 50%, macam-macam ya teman-teman ya. Tapi kita fokusnya ke yang subsidi Shopee ini. Ini benar-benar pinter ya. Jadi menurutnya misal 100.000, 100.000 gitu ya. Eh, yang menang nanti di kompetisi termurah itu mungkin awal itu masih 97.000. Oke, 97.000 kita berpikir secara logika ya 97 terpaut hanya 3.000 daripada buat ngiklan lebih baik saya ambil. Pertama diambil. Dan ini akan diamini sama teman-teman yang lainnya. Mereka akhirnya ngambil 97 semua. Kalau semuanya sudah 97, ada satu orang yang mungkin, aduh 97 aku nggak menang nih, aku kasih 96. Akhirnya si orang baru ini menang tuh 96. Dan itu akan terus berputar ya teman-teman ya. Akhirnya harga yang tadinya semua sepakat nih secara tidak langsung, pedagang itu udah pada sepakat. Misal harga selotip ini ya, selotip ini mungkin harganya 100.000. Ini kita permisalan aja jadi agak mahal nggak masalah. 100.000. Tapi karena adanya kompetisi termurah jadi 97, 96. Nanti kalau ada yang pengen masuk ke pasar terus pengen banting harga, oke, tak jual 90.000 aja. Padahal harga pokok produksinya 97. Dia kulakannya itu padahal kulakannya dia adalah 90.000. Jadi nggak apa-apa lah, aku rugi di biaya admin aja. Yang penting aku dapat orderan, dapat traffic, dan kemungkinan ke depan aku bisa dapat marketnya. Ternyata nggak seperti itu teman-teman ya. Namanya di pasar itu kan pikiran orang banyak. Akhirnya semua nyerang. 90 turun lagi 89, akhirnya harga termurah itu bisa jadi nantinya berada di bawah dari HPP ya teman-teman ya, harga pokok produksinya di bawah itu. Dan itu sering kejadian teman-teman ya, apalagi kalau sudah si produsennya ikut masuk. Duh, kok ordernya kenceng nih pakai cara harga termurah, ya udah aku masuk, udah selesai teman-teman. Jadi sebenarnya HPP, harga termurah, kompetisi termurah itu menurut saya dalam jangka panjang itu akan mengakibatkan persaingan yang tidak sehat teman-teman. Mungkin di awal-awal bagus untuk traffic teman-teman, traffic toko teman-teman akan meningkat dengan sangat tajam, orderan teman-teman juga akan meningkat. Tapi kalau dibiarkan ya sebulan 2 bulan itu akan kelihatan teman-teman. Dan ini juga saya alamin sendiri. Jadi produk saya itu ada harganya dari 30 ya, dari 30 terus ditawarin. Ini masih dapat subsidi saya. Subsidi harga 28. Ya saya terima dong. Berarti 28 ditambah subsidi 2.000 kan tetap masuk ke saya masih 30.000. Nyatanya setelah agak lama dipotong tuh subsidinya nggak ada. Subsidi nggak ada karena
kata-kata yang di depan tadi ya teman-teman ya, yang perlu kita garis bawahi adalah kata-katanya itu adalah berkesempatan. Jadi nggak semua teman-teman ya, nggak semuanya dapat subsidi itu. Kalau subsidinya udah habis dan itu ada maksimalnya juga, subsidi maksimal 50.000. Jadi misal dalam 1 minggu ini ternyata teman-teman menghabiskan subsidi sekitar 200.000, ya teman-teman cuma dapat 50.000 aja. Yang 150 harus teman-teman tambahkan dari biaya teman-teman itu tadi. Ini yang menurut saya marketing yang sebenarnya sangat cerdas bagi Shopee untuk membuat seller, terutama kita ya, menurunkan harga. Karena kemarin juga saya sempat dihubungi sama Lazada, kok bisa nih harga di Shopee-nya turun banget, sedangkan di Lazada kita kok harganya beda. Jadi gini, karena Shopee memberikan subsidi sedangkan toko lain enggak. Jadi ya selama ini memang saya masih ada di Shopee gitu. Dan market share terbesar saya orderannya itu tetap di Shopee ya teman-teman ya. Tapi ya sudah harus wanti-wanti sih, ini benar-benar wanti-wanti banget. Untuk kompetisi termurah, teman-teman wajib menghitung terlebih dahulu apakah teman-teman siap dengan risiko teman-teman menjual produk di bawah HPP ya teman-teman ya. Itu yang perlu teman-teman perhatikan lagi. Dan mau sampai kapan mengikuti kompetisi termurah? Oke, kalau memang harga kompetisi termurahnya itu nggak terlalu jauh ya dengan harga yang sudah kita patok. Tapi kalau tiba-tiba nantinya persaingan makin dalam, makin seru, pasti saya yakin harga kompetisi termurah itu akan semakin hancur teman-teman. Dan ini sudah sering terjadi, jadi ya teman-teman siapkan saja. Strateginya seperti apa, yang penting jangan sampai gara-gara orderannya pengen kencang, malah mengorbankan profit yang seharusnya menjadi target utama kita sebagai seller. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Dan ini juga warning juga buat diri saya, biar nggak terlalu seneng nih ngikuti kompetisi termurah. Saya biasanya langsung tuh centang klik kompetisi termurah, saya ambil ya. Sekarang saya nggak berani teman-teman, karena setelah saya hitung-hitung lagi, memang awal-awal dulu masih oke nih, masih kenceng banget. Tapi sekarang ya mungkin karena makin banyak ya yang masuk ke kompetisi termurah, mereka juga mengamini harga dari Shopee, akhirnya harga yang ada di pasar ini bener-bener hancur teman-teman. Dan ini sudah kita lihat dari akhir Agustus kemarin ya. Seingat saya dari akhir Agustus, sebenarnya awal-awal Agustus sudah ada, tapi nggak terlalu banyak teman-teman yang pakai. Tapi setelah itu mulai banyaknya pakai dan harganya udah ancur-ancuran. Jadi mungkin teman-teman Agustus ke belakang ya, itu udah mulai merasa biasanya orderan itu kenceng loh, tapi kok tiba-tiba cukup sepi. Oke, itu mungkin salah satu penyebabnya. Oke, gitu aja untuk hari ini. Semoga manfaat dan sampai jumpa di bahasan dari Pojok Jurat selanjutnya. Memang ada banyak ini ya, ada banyak trik yang perlu kita bahas bareng nih. Semoga manfaat.